Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah dina Sultan ayeuna urang masih jasa sesengan insyaallah anu baris dideres urang dina Sultan ayeuna kajian urang ayeuna janten masih kajian tafsir tapi kajianna kajian sifatna tematik gitu punya. Insyaallah temana dina Sultan ayeuna nyata tentang kisah teladan dalam Al-Qur'an gitu. Di antaranya maka ibu-ibu jasa dibuka surat Ali Imran, Al-Quran surat Ali Imran ayatna ayat ka 33 sareng 34. Urang auzulah biasa sarangan lagunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Wa ala Ibrahim wa ala Imran dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Siapa itu Adam? Adam yang dimaksud adalah bapak seluruh umat manusia pertama gitu. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh. Siapa Nuh? Nuh adalah manusia salah satu yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul Allah. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran dan demikian juga keluarga Imran. Alal alamin, atas semua umat manusia pada zamannya masing-masing gitu. Jadi terjemahan secara lengkap alal alamin itu, jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, telah memilih keluarga Ibrahim, telah memilih keluarga Imran, memiliki keistimewaan dibanding manusia pada zamannya masing-masing gitu. Allah telah
Upami ku ibu-ibu ditinggal dia, aya perbentanganmu. Allah innallaha astofa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam pribadi bu. Nah Nabi Adam gaduh istri, gaduh. Nah gaduh Nabi Adam gaduh putra, gaduh. Nah gaduh Nabi Adam gaduh keluarga. Nah jadi satu keluarga dia. Nah itu ada rahasia. Jadi innallaha astofa Adam. Allah tidak menyebut innallaha astofa ala Adam. Tidak. Padahal Adam juga punya istri, punya anak, punya keluarga. Tapi keluarganya tidak disebut. Nah, kenapa itu? Nah, nanti kita akan bisa kurang biasa membuka. Terus wa Nuhan, dan Allah juga telah memilih Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh punya keluarga? Punya. Tapi kenapa tidak disebut wa ala Nuhan dan keluarga Nuh? Nah, sementara kelanjutannya wa ala Ibrahim, dan kemudian Allah telah memilih keluarga Ibrahim. Nah, bedakan ya. Kalau Allah menyebutkan Adam sendirian, Allah juga menyebut Nuh sendirian. Tetapi kalau menyebut Ibrahim, Ibrahim plus keluarganya. Nah, kok beda begitu? Pasti ada maksudnya kan? Nah, kemudian yang terakhir wa ala Imran. Dan demikian juga Allah telah memilih keluarga Imran. Imran disebut namanya plus keluarganya. Berarti keluarga Ibrahim, keluarga Imran istimewa dipayungan Allah alal alamin atas manusia semua pada zamannya masing-masing. Ibu-ibu, Nabi Adam punya keluarga. Apa istri Nabi Ibu Hawa punya? Nenek moyang kita semua ibu manusia sedunia. Ibu Hawa juga punya putra, punya keluarga. Tapi kenapa keluarganya tidak disebutkan? Nah, kalau kita melihat dari sisi kenapa Allah tidak menyebutkan innallaha astofa Adam, tapi tidak menyebutkan innallaha astofa ala Adam. Kenapa? Karena di keluarga Nabi Adam ada catatan. Apa itu catatannya? Terjadinya peristiwa pembunuhan yang pertama itu dilakukan oleh putra Nabi Adam. Akibat putra-putra Adam salah satunya melakukan pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia, maka akhirnya keluarga Adam tidak disebut oleh Allah. Bahkan nama-nama putra Nabi Adam tidak disebut di Quran. Itu seperti Qabil dan Habil. Kenapa? Dari mana nama itu? Itu ada dalam tafsir, dalam kitab tafsir. Qabil dan Habil itu di Quran tidak disebut. Tapi kisahnya ada. Kisahnya ketika Qabil membunuh Habil. Jangan ibu-ibu pamilina peribahasa mah kayaknya nila setitik terus rusak susu tah gitu. Yang berbuat kekeliruan itu hanya satu orang putra Nabi Adam. Tapi karena dasar itu akhirnya keluarga Adam tidak disebut, tidak dijadikan model, tidak dijadikan uswah oleh Allah. Sekalipun tentu kita tidak bisa mengatakan apabila itu mencela Nabi Adam, dan berarti seorang bapak yang tidak berhasil mendidik anak-anaknya tidak bisa menyimpulkan begitu. Karena tentu Nabi Adam
sebagai orang yang telah ditunjuk oleh Allah tentu telah mendidik, telah membimbing terhadap putra-putranya. Bahkan beliau kan seorang nabi, gitu ya. Tapi akhirnya itu tadi, ketika anak-anaknya, putra-putra Adam memilih tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapaknya, maka Nabi Adam terlepas dari tanggung jawab. Nah, ya tetap Nabi Adamnya adalah seorang bapak yang soleh, seorang bapak yang mendidik anak-anaknya, tapi ternyata ada salah seorang anak, seorang putra Adam yang justru melakukan hal yang sebaliknya yang diajarkan oleh bapaknya Nabi Adam. Itu alasannya kenapa Allah tidak menyebut keluarga Adam. Nah, kemudian yang kedua, wanuhan. Ternyata yang kedua juga Allah tidak menyebut keluarganya, keluarga Nabi Nuh, tapi Allah hanya menyebut pribadinya Nabi Nuh sebagai kisah teladan, sebagai orang yang dapat dijadikan panutan. Kenapa Nabi Nuh dijadikan panutan oleh Allah untuk manusia seluruhnya? Karena Nuh adalah seorang rasul yang begitu sabar menghadapi berbagai macam penolakan, pertentangan terhadap umatnya. Dan beliau itu usianya sangat panjang, 1000 tahun dikurangi 50, berarti 950 tahun. Ibu-ibu, cerita tentang kisah Nabi Nuh ternyata tertulis di Al-Quran, tertulis di kitab-kitab suci yang lain juga sama. Jadi upami itu mah berarti kisah Nabi Nuh itu bukan legenda, bukan dongeng, tetapi adalah kisah yang betul-betul pernah terjadi. Ternyata oke banjirnya sanes banjir sakacamatan, bu sanes banjir sakabupaten, tapi banjirnya sedunia. Tajanten jadi terbagi dua bu di zaman Nabi Nuh itu. Dan orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh, ikut ke perahu. Kemudian orang-orang yang lain yang kafir, yang tidak taat itu tenggelam semua semuanya. Tenggelam. Tajanten ibu-ibu, orang-orang yang dari perahu inilah yang akhirnya kemudian berkembang menjadi bangsa-bangsa seluruhnya, termasuk kita yang hidup sekarang. Dan ibu-ibu orang keturunan ti jangan anu waktu kakumpul sang Nabi Nuh, Pak. Bu, gitu. Nah, kenapa keluarganya di sini tidak disebut? Tidak walalan Nuhan. Lagi-lagi Bu, karena ternyata ada salah seorang putranya yang ditenggelamkan oleh Allah. Sahabat namanya Kan'an. Sehingga akhirnya antaranya nila setitik, akhirnya rusak susu sebelah. Akhirnya nama keluarga Nabi Nuh tidak disebut di dalam Al-Quran. Putra Nabi Nuh itu ada 4 bu, Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Nah, Kan'an inilah yang menentang terhadap bapaknya sendiri, tidak mau beriman. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah, binasakan, sehingga akhirnya yang selamat mengikuti bapaknya hanya 3 orang. Satu sumber mengatakan bu, sebetulnya yang bersama-sama Nabi Nuh itu hanya 8 orang. Jadi hanya 8 orang. Nabi Nuh plus istrinya, kemudian Sam, Ham, Yafis plus istri-istrinya. Jadi 8 orang. Ada juga keterangan yang menyebutkan itu berjumlah, kalau dengan orang lain di luar keluarga Nabi Nuh itu ada 70 orang. Wallahu alam mana yang ini yang sahih punya, tapi begitulah. Artinya hanya sedikit orang. Dan tetapi jika bakal manusia yang lahir kemudian dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh ini. Jadi oleh karena itu dalam sejarah disebut Nabi Nuh itu adalah nenek moyang manusia kedua setelah Adam. Gitu.
Konon kabarnya ibu-ibu bahwa dulu sebelum terjadi banjir besar, itu yang namanya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu bersatu. Konon kabarnya tanah Papua itu dengan Australia itu dulu menyatu satu daratan. Namun ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, akhirnya itu pecah. Akhirnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera kemudian dipisah dengan Selat Sunda. Itu salah satunya terjadi akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh. Itu sahur para ahli. Nah itu berarti sekali lagi kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh itu bukan dongeng, bukan legenda, bukan seperti sang kuriang, bukan. Dan itu ternyata ibu bekas atau sisa kapal Nabi Nuh itu sampai sekarang masih ada. Itu menunjukkan bahwa Allah menjaga barang bukti. Kalau masih ada orang yang masih ragu terhadap kisah Nabi Nuh, itu ternyata masih ada di puncak bukit Juni namanya. Itu di wilayah Turki, masih ditutup bongkahan salju. Kan di puncak gunung agung bisa. Nah, ketika diteliti oleh para ahli, bagian dari kayu bahtera atau perahu Nabi Nuh itu ternyata akhirnya disimpulkan bahwa usia kayu dari itu ternyata memang sejaman dengan Nabi Nuh. Nah, oleh karena itu kembali lagi Bu, jadi Nabi Adam yang disebut keluarganya, Nabi Nuh juga tidak disebut keluarganya, karena itu tadi antara lain alasannya karena ternyata Nabi Nuh juga ada salah seorang putranya yang menolak, yang tidak beriman terhadap Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, sehingga akhirnya nama keluarganya tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi Nabi Nuh sendiri sebagai pribadi Rasul Nabi yang soleh tentu menjadi panutan bagi manusia yang lain. Nah, sementara selanjutnya Bu, wa ala Ibrahim, dan Allah juga telah memilih teladan dari keluarga Ibrahim. Nah, keluarga Ibrahim lengkap Bu, saroleh sadayana gitu. Sahak putra-putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dua-duanya Nabi, diangkat jadi Nabi ku Allah. Kenapa? Karena ini adalah putra-putra yang soleh. Kemudian istrinya juga Siti Hajar, istri yang soleha. Demikian juga Siti Sarah, adalah istri yang soleha. Bahkan namanya diabadikan dalam Quran. Nabi Ishak ada di Quran disebut kisahnya. Nabi Ismail namanya ada di Quran. Nah, oleh karena itu, karena Nabi Ibrahim bukan hanya sebagai pribadi yang soleh, sebagai pribadi yang panutan bagi manusia lain, ternyata keluarganya pun adalah keluarga anu saleh sadayana. Maka Ibrahim bukan hanya Ibrahim sebagai pribadi, tetapi keluarga Ibrahim juga dicantumkan namanya dalam Quran. Oleh karena itu, wa ala Ibrahim. Bahkan ketika sholat tadi ibu sholat asar, ketika aku baca tahiyat, setelah ibu-ibu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala, disebut ku ibu-ibu dinami keluarga Ibrahim. Kenapa disebut? Ternyata rahasianya ibu-ibu, dalam setiap sholat kita, hakikatnya kita sedang bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan siapa? Bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad plus keluarga. Sekaligus juga kita sedang bersilaturahmi dengan
Nabi Ibrahim plus keluarganya. Oleh karena itu namanya disebut di tiap sholat kita. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kenapa disebut dua nama, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Karena ternyata Nabi Muhammad adalah merupakan pewaris iman Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pewaris darah Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad disebut pewaris iman Ibrahim? Mohon kapan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, dengan bahasa lain di Quran disebut oleh Allah sebagai millata Ibrahim Hanifah. Kaduana Nabi Muhammad oke sebagai pewaris darah Ibrahim. Ternyata Nabi Muhammad oke kami kurang dibuka silsilah turunan nanti. Ternyata kalau nyambung sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim disebutkan, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail wastofa Quraisyan min Kinana wastofa Bani Hashim min Quraisyin wastofani min Bani Hashim. Harusnya kieu, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah, salah seorang putra Nabi Ismail, dan telah memilih Quraisy, salah satu putra dari Kinanah, dan telah memilih Bani Hashim, salah satu keturunan dari Quraisy, dan Allah telah memilihku sahabat Rasul dari Bani Hashim. Jantan Rasulullah dan Nabi Muhammad itu turunan di Bani Hashim. Bani Hashim merupakan turunan di Quraisy, Quraisy turunan di Kinanah, Kinanah turunan di Nabi Ismail, Nabi Ismail turunan di Nabi Ibrahim. Jantan itu silsilah. Jantan berarti Nabi Muhammad ayat warisan nyambung keturunan sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jantan oleh karena itu disebut namanya dua-duanya kurang. Jantan mudah-mudahan kurang oke sanos kurang bukan darah dari Nabi Ibrahim, bukan darah, tidak sehubungan darah dengan Nabi Muhammad, tetapi hubungan akidah selalu. Ibu-ibu, zaman kita dengan Nabi Muhammad itu terpaut jarak berapa lama? Hampir 1500 tahun. Ayat tahun hijrah tahun berapa, Bu? 1444, berarti hampir 1500 tahun. Nah, berarti ketika ibu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan keselamatan, berikan kesejahteraan kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Kita sedang mendoakan kepada seseorang yang jarak waktunya dengan kita hampir 1500 tahun. Kenapa namanya masih kita sebut? Karena kita ingin menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad. Kemudian kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti halnya engkau telah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan kita itu lebih dari 4000 tahun jaraknya dengan kita. Lagi-lagi kenapa namanya masih kita sebut? Karena ternyata akidahnya sama dengan kita, akidah tauhid, akidah yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga mewarisi akidahnya, akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ibu sebetulnya dalam berdoa tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Saran Nabi Ibrahim waktu orang biasa ngaduakeun, sementara waktunya lebih dari 40 tahun yang lalu. Apalagi kita mendoakan orang tua kita
yang meninggalnya mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau eta namanya kamari ieu. Sang Nabi Ibrahim mai urang nyambung, pirang usah urang teu. Nah, gitu. Dengan catatan ada akidah yang sama, ada keimanan yang sama. Nah, itu eta teh hakikat silaturahmi teh itu. Jadi silaturahmi artinya silah itu menyambungkan. Rahim artinya kasih sayang berbentuk doa, berbentuk permohonan kepada Allah. Jangan ibu-ibu, aduh, satu kenikmatan terbesar kalau misalnya nanti kita di surga ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Ibrahim plus keluarganya, seperti yang sering didoakan dalam sholat-sholat kita. Subhanallah ya. Nah, dengan catatan yang orang kena sasaran sareng aranjeuna gitu. Nah, jaminan dari Rasulullah adalah bagi orang-orang yang terus istiqomah mengikuti sunnah, istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan itu sekaligus merupakan ajaran Nabi Ibrahim, maka insya Allah kita akan ketemu dengan beliau gitu. Apa nabi-nabi di sepatu orang dalam setiap sholat kita. Nah, itu oleh karena itu, karena Nabi Ibrahim keluarga yang soleh gitu ya. Tidak ada satupun putra Nabi Ibrahim yang menentang. Tidak seperti Kanan, tidak seperti Qabil gitu ya. Oleh karena itu Ibrahim disebut dengan keluarganya oleh Allah. Keluarga panutan, keluarga teladan yang harus menjadi uswah bagi manusia seluruhnya, termasuk keluarga kita.